Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua selalu sehat dan tetap semangat. Kita lanjutkan lagi belajar ekonomi. Jadi sebelum kita lanjutkan belajar ekonomi, ada baiknya kalian membaca doa sendiri masing-masing di rumah agar selalu sehat, terus dijauhkan dari segala macam bahaya ya, dan yang pastinya tetap semangat. Oke, kita sebelumnya sudah belajar ekonomi mengenai jenis tenaga kerja, yaitu ada jenis berdasarkan kualitasnya, terus ada berdasarkan statusnya. Berdasarkan kualitasnya itu contohnya ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil. Kemudian jenis tenaga kerja berdasarkan status itu ada contohnya seperti pekerja lepas, pekerja kontrak, dan pekerja tetap. Dan ada juga jenis tenaga kerja berdasarkan sifat, yaitu ada tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Dan juga kita ada belajar mengenai ada lagi satu nih, berdasarkan hubungan dengan produknya, itu ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Dan kita juga belajar mengenai pengangguran. Pengangguran itu ada beberapa macam ya jenis-jenis penganggurannya. Ada pengangguran terbuka, pengangguran setengah menganggur, dan pengangguran setengah terselubung. Oke, dan juga ada berdasarkan penyebabnya, itu ada berdasarkan struktural, konjungtural, dan musiman, dan friksional. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mengatasi pengangguran. Jadi kita sudah belajar mengenai jenis tenaga kerja dan juga pengangguran. Gimana sih caranya meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mengatasi terjadinya pengangguran di negara kita? Nah, masalah mendasar dari tenaga kerja itu ada kualitas tenaga kerja rendah. Misalnya seperti dia tidak mau bekerja kalau tidak sesuai bidangnya. Ada juga yang seperti itu. Terus ada juga yang tidak menguasai bidang dia, misalnya saat dia kuliah tidak menguasai bidangnya. Nah, jangan sampai nanti kalian menjadi pengangguran karena kalian adalah kualitas tenaga kerja yang rendah. Jangan sampai seperti itu ya. Kalian harus bisa meningkatkan kinerja kalian agar tidak menjadi pengangguran. Nah, cara meningkatkan kualitas tenaga kerja itu ada 4 cara. Yang pertama ada jalur pendidikan, jalur pelatihan, ini jalur ya bukan jaur, jalur perusahaan, dan jalur individu. Nah, jalur pendidikan ini itu memproses akses pendidikan, maksudnya mempermudah akses pendidikan. Jadi pendidikan pun sekarang kalau mau masuk perguruan tinggi atau itu ada beberapa tahap. Itu ada jalur prestasi SNMPTN, terus ada jalur SBMPTN. Itu sebenarnya tingkat nasional lebih sulit. Kalau misalnya tidak lolos di jalur prestasi, kalian bisa di jalur SBMPTN. Terus ada lagi jalur mandiri, itu sebagai mempermudah akses pendidikan agar kalian dapat kuliah. Terus meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru. Jadi pemerintah harus meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru, karena guru yang membimbing kalian atau yang menjadikan kalian nanti atau memberikan kalian nanti pengalaman agar kalian dapat menempuh menempuh pekerjaan atau menempuh untuk mendapatkan pekerjaan. Terus juga ada perbaikan kurikulum. Nah, perbaikan kurikulum ini itu baik untuk kalian, misalnya kurikulumnya lebih banyak soft skill daripada yang tidak soft skill. Maksudnya lebih banyak keterampilan daripada teori. Itu diperbaiki kurikulumnya. Selanjutnya penyesuaian bahan ajar dan media pembelajaran. Maksudnya itu harus disesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Misalnya kan keadaan sekarang ini sedang corona, berarti media pembelajarannya harus lebih canggih lagi teknologinya karena tidak dapat bertemu langsung, harus menggunakan IT. Jadi harus lebih update agar
seperti kalian siswa-siswanya atau mahasiswa itu dapat belajar dengan mudah agar kalian bisa bekerja nantinya. Selanjutnya juga ada jalur pelatihan. Nih, kalau misalnya kalian tidak kuliah nanti, kalian bisa mengambil jalur pelatihan. Nah, optimalisasi peran balai latihan kerja. Jadi biasanya di dinas sosial itu mereka ada pelatihan kerja untuk orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Jadi di tempat pelatihan kerja ini mereka bisa menemukan bidang mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Misalnya ada yang suka menjahit, terus ada yang suka masak. Nah, itu bisa optimalisasikan oleh peran balai latihan kerja. Terus menambah jenis keahlian yang ada pada program latihan kerja. Jadi harus membuat pelatihan jenis keahliannya. Misalnya kalau cuman ada pelatihan menjahit, memasak, harusnya untuk lebih baik lagi ada pelatihan komputer, karena zaman sekarang itu semakin canggih, harus bisa menguasai komputer ataupun IT. Penambahan balai latihan kerja. Jadi maksudnya jangan cuman satu daerah, cuman satu, tapi harus banyak, karena mungkin saja pengangguran itu banyak, mereka memerlukan pelatihan kerja. Kalau misalnya cuma satu kan sayang nih, berarti bakalan kebanyakan di satu balai desa, jadi harus ditambahkan lagi. Selanjutnya, sosialisasi pentingnya peran balai latihan kerja. Nah, di sini kalian ada yang tahu nggak di mana sih sosialisasi balai latihan kerja ini? Pasti kalian sebelumnya belum tahu, karena jarangnya terjadi sosialisasi ini. Padahal sosialisasi ini sangat penting untuk masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya ada jalur perusahaan, contohnya magang. Biasanya kayak di bank-bank itu biasanya mereka membuka lowongan kerja magang. Itu kayak BRI Brilian kayak gitu. Jadi mereka buka lowongan latihan seperti magang kayak gitu, misalnya 1 tahun. Nanti kalau misalnya kualitas atau kinerjanya bagus, maka akan diteruskan. Tapi kalau misalnya nggak bagus, maka mungkin akan diberikan sertifikat saja untuk dia mendapatkan pekerjaan lain yang dia sukai atau sesuai bidangnya yang bagus untuk dia. Selanjutnya itu meningkatkan mental dan spiritual tenaga kerja, meningkatkan pembelian gizi dan kualitas kesehatan. Jadi perusahaan itu kalau misalnya mereka seperti biasanya sih, seperti di perusahaan batu bara itu mereka siapkan makanannya sendiri untuk meningkatkan gizi dan kesehatan para pekerjanya. Terus memperbanyak workshop dan seminar. Nah, nanti kalian kalau misalnya kalian sudah kuliah atau belum mendapatkan kerjaan, ini sangat berguna sekali buat kalian seperti workshop dan seminar ini, karena sertifikat ini selain kalian mendapatkan sertifikat, kalian juga akan mendapatkan pengetahuan di bidang atau di perusahaan tersebut. Kalau misalnya cocok kan kalian di perusahaan tersebut, kalian bisa berusaha lebih keras untuk dapat bekerja di perusahaan tersebut. Apalagi kalian misalnya sudah mendapatkan sertifikatnya, kalian akan terbantu dengan sertifikatnya itu. Selanjutnya ada jalur individu, itu membekali diri dengan berbagai kemampuan. Terus menanamkan jiwa wirausaha. Jadi kalau misalnya kalian sudah melalui jalur pendidikan, terus melalui jalur pelatihan kerja, terus sudah melalui jalur perusahaan tapi tidak ada yang berhasil, kalian jangan menyerah. Kalian harus menyemangati diri kalian sendiri. Kalian bisa berwirausaha sendiri, karena kalau misalnya kalian berwirausaha sendiri, bisa jadi kalian yang tidak mendapatkan pekerjaan dulunya, kalian bisa mempekerjakan orang lebih banyak lagi. Gitu sih untuk menanamkan jiwa usaha kalian. Pokoknya intinya sih kalian jangan menyerah untuk mendapatkan pekerjaan. Jangan menjadi tenaga kerja yang terselubung atau fraksional. Itu tenaga kerja yang males banget untuk bekerja. Jangan seperti itu ya. Kalian harus semangat bekerja. Kalian gak mau kan ngecewain orang tua kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu. Cukup sampai mengatasi
pengangguran, mengatasi kualitas tenaga kerja dan mengatasi pengangguran. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan lagi minggu depan, itu materinya mengatasi pengangguran, apalagi ya, sistem upah. Oke, habis. Pokoknya sampai di sini dulu hari ini pelajaran kita hari ini. Terima kasih, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi belum. Jadi kalau misalnya dari penjelasan Miss ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya kepada Miss ya. Jangan segan untuk bertanya. Kalian harus bertanya kepada Miss. Jadi kalian bisa terarah. Kalau misalnya Miss juga ada salah kata kepada kalian, atau di mata pelajaran ini ada salah kata atau tidak jelas, mohon maaf ya. Semoga kalian bisa memahami dan bisa memberi pengertian. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.